Tuh Malik, harus berdiri. Ini lihat di lab. Delay. Perbesaran 3 kali. Ya, cukup ya. Ya. Kau nanya. Delay. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang sudah hadir? Ya, siapa saja Pak Wahyu Nugroho. Ya, terima kasih Pak Wahyu sudah hadir nih. Ibu Jia, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menghadir. Kita lihat dulu berapa kawan-kawan ya yang bisa melihat ini.
Ya, selamat pagi Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi ini salah satu wakil Kimter ya, wakil Kimter nasional. Khusus juga di Kimter Jawa Timur, sebagai agen Jawa Timur juga sebagai wakil tingkat nasional. Ibu Dewi Nurmalasari, terima kasih. Kita juga akan mencari beberapa orang untuk perwakilan tiap-tiap provinsi ya. Dan suatu saat bisa mewakili sebagai narasumber atau struktur Kimter di tingkat nasional atau di internasional. Sudah ada beberapa guru yang siap-siap untuk menjadi instruktur ya nampaknya. Dan di masa depan insya Allah kita akan mengadakan Olimpiade Kimter ya. Ya, Olimpiade Kimter itu tingkat nasional. Kita misalkan akan mengadakan lomba praktikum ya, bukan lomba menghitung soal tapi lomba praktikum. Bagaimana misalkan dalam 30 menit guru bisa melakukan praktikum dengan mudah dengan alat bahan yang ada di sekitar kita. Mudah, murah, singkat, durasinya cepat tetapi menarik. Itu juara Olimpiade Kimter nanti akan mendapatkan hadiah yang cukup bagus ya, rancangan alat seperti ini ya. Ini alat rancangan yang melibatkan integrasi berbagai KD. Ini ada 5 KD di sini. 5 atau 6 KD terintegrasi dalam satu percobaan yang dilakukan hanya 10 menit. Di sini ada KD kimia unsur, ada KD asam basa, ada kesetimbangan, ada entalpi ya, perubahan entalpi. Bahkan ada daya antar di sini, daya antar elektrolit. Alat inilah nanti akan kita siapkan untuk sebagai juara Olimpiade di Kimter ya, tingkat nasional. Jadi bukan juara menghitung soal dengan cepat, tetapi dia praktikumnya harus piawai. Piawai, mumpuni, kemudian percaya diri. Itu kedepannya kita akan lihat dari berbagai provinsi. Siapa-siapa yang bisa menjadi juara. Nah, di sini juga saya hanya akan mencoba memberikan contoh bagaimana praktikum yang bisa dilakukan di rumah dengan mudah, murah, kemudian aman. Jangan melihat alat seperti ini kemudian jadi malas. Ini sebenarnya alat yang memang dirancang untuk bisa dibawa dari lab ke sekolah. Ini juga, tetapi bisa saja dirancang di rumah. Seperti ini adalah bisa digunakan botol yang ada di rumah. Ini kan siring spet ya untuk suntikan, ini selang. Tutup ini bisa kita gunakan dari sendal atau kayu atau karet yang ada atau styrofoam ini sebagai sumbat. Ini bisa digunakan gelas biasa yang ada di rumah. Jadi jangan terlalu terpaku bagaimana kita menggunakan lab yang modern. Tetapi saya tunjukkan di sini memang alat-alat lab yang memang ada di rumah saya gitu. Jadi di rumah saya ini memang kamar kecil tapi perlahan-lahan kita sulap jadi laboratorium kecil. Ya. Hari ini mungkin tidak lama, sekitar 25-30 menit nanti akan saya tunjukkan bagaimana reaksi kesetimbangan yang sering kita ajarkan, kita sebutkan itu, kita coba dalam bentuk atau wujud yang bisa dilihat. Wujud yang bisa dilihat, bahkan dirasakan, didengar, sehingga ilmu kimia itu terasa nyata. Biasanya reaksi kesetimbangan itu hanya dituliskan, disebutkan saja, bahkan mungkin hanya dihafalkan, sambil kita juga tidak paham sebenarnya apa itu. Kemudian ada konsep pergeseran kesetimbangan, ajas Le Chatelier. Sering disebutkan pengaruh suhu, pengaruh konsentrasi, pengaruh apalagi katalis, tetapi tidak pernah juga dilihat aslinya bagaimana, wujudnya bagaimana, sehingga siswa hanya membayangkan bagaimana dia menghitung soal. Kimia itu bisa berjalan karena dibantu matematika, kemudian diceritakan seperti sejarah. Itu kimia memang harus dibantu itu. Karena kimia itu ada 3 dunia kan, dunia atom, dunia mikroskopis dan makroskopis. Maka untuk hal-hal yang tidak bisa dilihat bisa dibantu dengan matematika, dengan cara menghitung, dibantu dengan cerita.
Tetapi jangan lupa bahwa kimia jangan juga hanya dua itu, cerita sejarah dan hitungan matematik. Ada cerita misalkan reaksi antara nitrogen dan oksigen menghasilkan NO2. Nitrogen dan hidrogen menghasilkan NH3 dan seterusnya. Tapi tidak bisa dibayangkan bentuk aslinya, wujudnya seperti apa. Sehingga yang ada di pikiran siswa hanya angka dan angka. Nah, matematik digunakan untuk membantu untuk menyelesaikan matematika, kimia dengan cara matematik. Kemudian diceritakan dengan sejarah. Tambah lagi ditunjukkan dengan bukti. Itu akan lebih jelas kimia. Di dalam reaksi kesetimbangan sering kita dengar ada pergeseran ke kiri dan ke kanan. Itu adalah tulisan di buku sehingga ada kiri, ada kanan. Bukan proses kimia. Tidak ada dalam proses kimia itu bergeser ke kiri atau ke kanan, tidak ada. Seperti yang saya buat ini. Ini adalah alat kimia sehingga reaksi akan bergeser ke atas. Bisa saja bergeser ke samping, bisa ke depan, tergantung alat-alatnya di mana. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa bergeser ke kiri dan ke kanan. Itu ada dalam tulisan kimia atau reaksi yang dituliskan di dalam papan tulis atau di buku. Sehingga ada kata kiri dan kanan. Bisa kiri dan kanan itu yang mana? Nah, itu bukan proses kimia. Proses kimia tidak mengenal kiri dan kanan, tapi reaksi dan hasil reaksi. Nah, hal-hal inilah yang akan saya coba untuk dibuka sehingga mungkin Bapak Ibu punya sedikit tambahan walaupun tidak banyak. Yang biasanya apa di kiri dan di kanan sekarang kan saya buktikan di atas. Nah, hanya saya berharap di grup Prakimter ini juga bisa menyeluruh ya. Kawan-kawan bisa melihat semua. Dan hal-hal yang akan saya tunjukkan ini juga bukan hal yang sulit. Reaksi kesetimbangan yang akan saya tunjukkan bukan hal yang aneh, rumit. Tapi yang kadang-kadang Bapak Ibu sering lakukan. Bapak Ibu sering mengajarkan ini, tetapi ibaratnya seperti gajah di pelupuk mata. Itu tidak kelihatan, tidak sadar bahwa itu reaksi kesetimbangan. Kita mencari reaksi kesetimbangan itu yang jauh-jauh. Kuman di seberang lautan. Ibaratnya begitu. Kuman di seberang lautan. Padahal yang ada di sekitar kita itu juga kesetimbangan. Ada reaksi kesetimbangan yang dalam reaksi asam basa, ada reaksi kesetimbangan dalam reaksi redoks. Jadi bermacam-macam. Ada kesetimbangan dalam reaksi termokimia dan seterusnya. Nah, di sini saya akan mengintegrasikan beberapa konsep atau beberapa KD nanti dalam satu alat. Alat ini bisa diganti, saya ulangi, bisa diganti dengan botol. Bisa diganti dengan wadah lain yang ada ujungnya seperti ini. Jadi tidak harus membeli alat yang mahal gitu kan. Ini bisa diganti apa saja yang bisa dibuat. Plastik juga boleh. Karena yang akan saya tunjukkan ini juga bukan hal yang berbahaya. Bukan akan merusak kepada alat. Harus kaca tidak. Ini kebetulan saja saya punya lampu yang dari kaca. Kemudian ini juga tidak harus berbentuk Elemier, gelas biasa atau botol kecil, itu boleh. Nah, reaksi kesetimbangan itu banyak sekali, terutama di dalam tubuh. Saya kira Bapak Ibu sudah mengenal dan sudah hafal itu. Tapi saya akan bahas satu atau dua saja di sini yang mungkin terlupakan. Ya. Di dalam buku-buku sering disebutkan ada NH3 yang bisa dibuat dari N2 dan H2. Kemudian ditulislah kesetimbangan. N2 dan H2 membentuk kesetimbangan. Kita ngerti nggak sebetulnya itu? Paham tidak? N2, H2, dua kala panah dua arah, kemudian NH3. Siswa bisa melihat tidak itu? Ya tentu tidak, karena itu mikroskopis. Tetapi siswa bisa menggunakan panca indera lain, misalkan hidung, untuk membaui, untuk merasakan
Nah, berbicara mengenai NH3 ini yang katanya juga kesetimbangan, itu katanya ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah mencoba, tapi banyak juga mungkin yang belum pernah. Katanya kesetimbangan ditandai dua arah panah. Ada kiri, ada kanan. Ingat, di dalam proses kimia tidak ada kiri dan kanan. Itu hanya dalam tulisan. Nah, N2 dan H2 menghasilkan NH3 itu tidak bisa langsung terjadi begitu saja. Itu harus di lab dengan tekanan dan suhu yang ditentukan. Makanya saya buat cara lain. NH3 ini berada dalam larutan. Jadi ini yang akan kita buat. Ya, seharusnya ini memang di zoom ya. Tapi karena tidak ada yang operatornya jadi ya begini aja. Jadi NH3 itu ada cara lain untuk membuat. Selain dari N2 dan H2. Yaitu kalau dia di dalam air, dilarutkan dalam air, maka akan terbentuk NH4OH. Jadi NH3 dalam air itu menjadi NH4OH. Nah, jadi sekali lagi NH3 plus H2O menjadi NH4OH. Itu juga kesetimbangan. Tapi kalau N2 plus H2 menjadi NH3 itu kesetimbangan yang tidak bisa kita buat di sini. Di sini akan kita lihat bagaimana NH3 ini dibuat dari beberapa reaksi. Ada yang dari N4Cl ditambah CaOH 2 kali menjadi menghasilkan NH3. Ada juga yang dari pupuk urea ditambah basa menjadi NH3. Nah, yang dua ini bukan kesetimbangan. Tapi kalau NH3 gasnya dilarutkan dalam air menjadi N4OH itu kesetimbangan. Jadi ada tiga. Kalau di sini ada larutan NH3, ini larutan NH3, maka di sini ada 3 spesi. Ada 3 spesi yaitu air, kemudian gas NH3, dan N4OH. 3 berada dalam kesetimbangan. NH3 gas punya sifat dia melarut dengan mudah dalam air. Kemudian dilarutkan dalam H2O menghasilkan N4OH. Ya, jadi ini adalah reaksi kesetimbangan. Ya, bisa diperbesar dikit ya. 3 kali di sini. NH3 mudah larut dalam air menghasilkan N4OH. Jadi basa. Ya. Sini. Nah, ada 3 di sini. NH3 gas. Jadi ingat, NH3 dalam bentuk gas di suhu kamar ini. Tapi kalau dia dilarutkan dalam air, maka jadilah larutan amonia. Larutan amonia. Jadi apa wujudnya amonia dalam suhu kamar? Ya, kalau dalam bentuk gas ya gas dia. Tapi kalau dilarutkan dalam air jadi larutan. Larutan basa N4OH. Di sini ada 3 spesi. Ada air, NH4OH, dan NH3. Nah, terjadilah reaksi kesetimbangan. Di dalam wadah ini ada 3 yang sedang bergerak, terus menerus, tidak berhenti, terus menerus dengan kecepatan sama. Pembentukan ke NH3 dan pembentukan N4OH terus menerus, ada 3 spesi. Nah, disinilah yang disebut dengan kesetimbangan. Kemudian dia akan tetap seperti ini karena ini ditutup. Artinya sistemnya tertutup. Ini NH3 dalam air sebagai kesetimbangan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Oh iya, ada seperti indikator. Indikator sebetulnya asam lemah.
Indikator juga kesetimbangan. Jadi akan saya tunjukkan nanti. Apa yang saya katakan ini juga akan saya tunjukkan. Jadi kalau saya berkata tidak bisa menunjukkan, itu yang harus diperbaiki. Kita berbicara kepada siswa asal berbicara, asal dihafal dari buku, tapi kita tidak siap untuk menunjukkan. Maka sama saja dengan siswa juga belajar seperti itu. Nah, kita akan mencoba membuktikan apa yang saya katakan dan saya tuliskan. Ini bisa dilakukan di rumah. Karena indikator itu banyak. Ini saya ambil contoh dari ubi. Ubi ungu. Ini ubi ungu. Bisa dari kol ungu, bisa dari bunga, bebas. Jadi akan saya tunjukkan bagaimana sebetulnya Bapak Ibu yang sering melakukan ini dengan indikator, ternyata ini kesetimbangan. Ada 2 warna di sini. Indikator itu adalah asam lemah. Sehingga dia bisa terurai menjadi ion H+ dan indikator min. Ini warna yang pertama. Ini warna yang kedua. Jadi indikator itu kalau dilarutkan dalam air, dia akan terurai karena dia berupa asam lemah. Maka ada asam lemah yang terionisasi menjadi H+ dan sisanya adalah ion min. Nah, 2 warna inilah yang akan dibuktikan. Misalkan PP. Nah, indikator PP. Ini misalkan PP. Maka warna satunya dalam asam tidak berwarna, tapi warna 2-nya adalah merah dalam basa. Sehingga kalau kita gunakan ajas lecatilir nanti bagaimana di sini? Ini ajas lecatilir akan kita coba. Ya. Ada 1, ada 2, ada 3 percobaan yang akan saya buat. Kemudian ada indikator lain yang bisa juga merupakan kesetimbangan, yaitu methylene blue. Methylene blue kesetimbangan dalam reaksi redox. Kalau ini indikator kesetimbangan dalam asam dan basa. Kalau ini adalah integrasi dari asam basa, redox, kimia unsur, kemudian tekanan, ada gaya lusak di sini, disatukan dalam satu alat. Ya. Kita akan coba dulu yang paling mudah. Nah, selain indikator tadi yang saya sebutkan PP, ini saya mencoba indikator yang disebut BTB. Nah, tidak harus melihat atau menggunakan alat ini. Ya, alatnya dilihatkan. Ya, ini adalah suatu indikator yang saya larutkan dalam air. Ini merupakan asam lemah. Jadi indikator asam basa itu adalah asam lemah ya. Dia bisa terurai menjadi ion-ion H+ dan min di dalam air. Nah, ini di dalam air masih berbentuk netral. Artinya di sini ada kesetimbangan. BTB ini bisa dalam warna 1 dan warna 2. Kita akan lihat. Kesetimbangan ini ada 3 spesies, yaitu ada indikator dan H+ dan ini beri asam, maka akan bergeser ke arah indikator. Nah, di sini ada kiri, ada kanan. Tapi di sini tidak ada kiri dan kanan. Di dalam tulisan kiri dan kanan, tetapi dalam proses kimia tidak ada kiri dan kanan. Kalau misalkan ini kita hidupkan dan kita putar. Nah, ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini boleh dikocok dengan tangan. Kalau tidak ada stirrer, boleh dikocok dengan tangan. Nah, dia dalam keadaan 3 spesies. Indikator sebagai asam lemah disebut H-in. Ini dalam hal ini indikatornya BTB. Dia terurai sekarang di dalam larutan ini menjadi H+ dan in-min. H+-nya ada di sini. H-in-nya ada dan in-min-nya ada. Ada 3 di sini. Berarti dia berkesetimbangan. Nah, inilah proses timbangan
ditandai dengan warna hijau. Hijau dia dalam kesetimbangan. Kalau dia diberi suatu basa, misalkan NaOH, maka kesetimbangan akan bergeser kemana? Ketika dia diberi basa di sini, maka dia menghasilkan OH-. Basanya OH-. Maka OH- akan mengikat H+. OH- mengikat H+, maka H+-nya berkurang. H+-nya berkurang sehingga bergeser ke arah in-min. Itu. Kalau ditambah basa, maka H+-nya berkurang karena diikat. Misalkan ini saya tambah. Ini adalah basa. Ternyata biru. Kita bisa melihat satu tetes itu biru. Ini biru. Kalau tadi kan hijau. 2 tetes dengan basa berubah jadi biru. Artinya apa? Artinya ketika diberikan suatu basa, dia mengandung OH-, maka OH- akan bereaksi dengan H+. Ya, H+ akan diikat oleh OH- sehingga berkurang H+. Akibatnya kesetimbangan bergeser ke arah in-min. Maka di sini bergeser ke arah biru. Ternyata in-min itu berwarna biru. Di sini tidak ada kiri dan kanan. Tapi kalau di tulisan ada kiri dan kanan. Nah, maka in-min inilah warna kedua yang saya tulis, yaitu biru. Kalau gitu bagaimana kalau kita tambah asam? Nah, kalau kita tambah asam, ini adalah HCl misalkan. Kemanakah kesetimbangan itu akan bergeser? Ini akan mencoba diberi asam, apakah azat letatulir itu akan bergeser? Bergesernya kemana? Ternyata dia menjadi kuning. Jadi di sini ada warna 1 di sini. Ini biru. Dan di sini adalah hijau. Ini namanya tadi saya tulis BPB. Jadi sekarang sedang bergeser ke arah kuning. Kalau di sini dikatakan kiri. Tapi dalam prakteknya bukan kiri. Tidak ada kiri dan kanan. Bergeser ke arah H indikator BTB, yaitu ke arah asam kuning. Nah, inilah pergeseran kesetimbangan. Dan Bapak Ibu sering melakukan ini. Tetapi mungkin ada yang paham atau tidak. Ini kesetimbangan. Nah, bagaimana kita geser lagi? Boleh kita geser lagi dengan basa. Bisakah dia bergeser lagi? Kita berikan basa sekarang. 1 tetes. Dia berubah ke hijau, tapi masih ke kuning. Artinya sistem ini mempertahankan bagaimana dia tetap setimbang. Tambah lagi, ternyata sistem tidak mampu menahan, sehingga artinya banyak ion OH- yang masuk. Nah, setimbang lagi dia. Dia berusaha lagi mengurangi kesetimbangan ini. Nah, OH- yang tadi akan mengikat H+, sehingga H+ berkurang. Maka dia bergeser lagi ke arah biru. Nah, ini dia berusaha mempertahankan adanya gangguan pada kesetimbangan. Nah, kita beri lagi OH-. Wah, dia terus berusaha menggeser, mampu tidak? Nah, masih mampu dia mempertahankan. Tetapi kesetimbangan tadi bergeser ke arah basa. Ini dia terus. Kalau dia tidak mampu lagi karena banyaknya ion-ion OH-, maka akhirnya dia akan bergeser ke arah biru. Nah, ini sudah bergeser ke arah biru. Artinya apa? H+-nya sudah banyak diikat oleh OH-, sehingga kembali biru. Nah, bukan kiri dan kanan. Jadi kalau siswa hanya mengenal kiri dan kanan sampai dia lulus, maka dia tidak tahu proses kimia. Dia hanya menghafal-hafal saja tulisan. Kiri, kanan, kanan, kiri. Itu hanya karena ditulis dalam buku. Tapi proses kimia adalah real seperti ini. Tidak ada kiri dan kanan. Mana kiri dan kanan? Tetap dalam satu wadah. Masih penasaran? Kita coba lagi digeser dengan memberikan asam.
dia bergeser ke arah kuning. Ya, artinya dia pergeseran kesetimbangan ajas lecatelir ini bisa diceritakan sambil melihat bukti. Nah, kalau kita hanya menceritakan anak-anak ajas lecatelir itu kalau diberi dia memberi, kalau diambil dia mengambil. Lalu ujung-ujungnya siapkan ya, sekarang hitunglah kesetimbangan ini dengan rumus ini dan akhirnya bla bla bla. Siswa kimia itu seperti itu, sulit menjenuhkan, menjemukan. Belum apa-apa harus hafal rumus, itu mol dan sebagainya. Jadi kasihan gitu. Siswa sudah terlalu banyak beban dengan fisika, kimia, biologi dan lain-lain, disuruh menghitung langsung. Apalagi di masa pandemi gitu. Masa pandemi soal berjejer. Belum tentu dia paham dengan puluhan soal. Tapi dengan cobaan mudah dan siswa juga bisa melakukan di rumah, tidak berbahaya. Kenapa tidak berbahaya? Siswa cuma menggunakan cuka juga bisa. Cuka, kemudian bahasanya apa? Bahasanya air kapur. Kalau tidak ada air kapur, soda kue. Soda kue, cuka kan tidak berbahaya. Terus saja begini, itulah proses pergeseran kesetimbangan. Lalu indikatornya, cari saja bunga-bunga. Nggak ada bunga, ubi ungu. Ubi ungu, kol ungu. Kemudian apa? Kalau bisa beli ya PP. Bagaimana kalau PP? Oh bisa. Apakah PP seperti ini? Tidak. Tapi pada prinsipnya indikator adalah asam lemah. Saya akan coba dengan jenis yang lain yaitu PP. Ya. Ini air. Kemudian indikator PP. Kalau tadi kan BTB. Bagaimana proses lecatelir ini bergerak di sini? Ada penjepit itu. Pinset. Ya. Ini air. Air saya beri PP saja. Ya, ini air diberi PP, kemudian kalau di rumah gunakan saja sendok. Nggak harus pakai stirrer begini. Gunakan sendok, gunakan tusuk sate, gunakan kayu dan sebagainya, bisa. Kita aduk dulu. Nah, ini adalah air yang saya beri indikator PP. Apakah benar dia kesetimbangan? Jadi saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ini kesetimbangan. Misalkan saya beri ini suatu basa. Berarti menurut teori tadi basa akan mengikat H+. Nah, kalau di sini PP ya. PP baca akan mengikat H+ sehingga H+-nya berkurang, maka kesetimbangan bergeser ke arah in-min. Nah, ini kita beri suatu basa misalkan. Ternyata berwarna sedikit merah muda. Saya kira semua juga sudah tahu kalau indikator PP diberikan kepada larutan basa akan berwarna merah muda. Tetapi artinya apa? Artinya kesetimbangan tadi bergeser karena adanya ion OH- di sini. OH- sehingga OH- mengikat H+. Maka kesetimbangan bergeser ke arah in-min. Ya, in-min ini ternyata di sini berwarna merah. Nah, gitu. Jadi pemberian basa kepada indikator PP itu proses pergeseran kesetimbangan, yaitu ajas lecatelir. Bagaimana dia bisa begitu? OH- yang berasal dari NaOH itu mengikat H+. H+-nya diikat berarti berkuranglah jumlah H+, sehingga bergeserlah ke arah in-min. Itu yang dimaksud dengan diberi, dia memberi, diambil, dia mengambil. Tapi kalau hanya begitu saja, apa siswa paham itu? Diberi, memberi, diambil, mengambil, kan tidak. Kalau begitu bagaimana kalau diberi H+? Nah, ini akan saya coba beri H+. Ya. Berkurang dan dia bergeser sekarang. Jadi kembali karena ada H+, maka H+-nya bertambah di sini. H+ dari mana? Dari asam. Karena H+-nya bertambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah H-in. Jadi pergeseran kesetimbangan kembali yang disebut oleh kita sering ke kiri, ke kanan.
ke kiri, ke kanan. Apa itu kiri kanan? Di dalam proses kimia tidak ada kiri dan kanan. Yang ada ke arah mana? Ke arah reaksi yang berwarna apa atau berwarna apa. Di sini dalam kondisi mempertahankan kesetimbangan dengan cara menggeser ke arah asam sehingga tidak berwarna. Saya ulangi, sekarang diberi pengaruh lagi, ditambah konsentrasi OH- lagi. Ternyata dia akan bergeser lagi dan terus akhirnya H+-nya diambil, maka dia bergeser ke arah imin. Proses ini sering dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah di mana-mana. Tetapi proses reaksinya mungkin tidak paham. Ya mungkin juga Bapak Ibu sudah paham. Tapi disinilah artinya ajas leca telir bisa dilakukan di rumah. Nah ini adalah sedang bergeser ke arah inmin. Ya, ke arah inmin. Jadi ini satu contoh mudah sederhana bisa dilakukan di rumah yang mungkin terlewatkan karena kita mengejar yang sulit-sulit sehingga yang mudah-mudah terlewatkan. Kimter itu berusaha mengejar yang di kelas. Dieksekusikan di kelas, memperkuat RPP. RPP dibuat, itu ideal. Begitu ada siswa yang bengong, udah hancur itu RPP, udah buyar. Nah diperkuat dengan begini. Tidak perlu siswa diberikan sesuatu yang rumit, yang tingkatannya levelnya tinggi sekali. Dan dia nggak paham, akhirnya dia malas, jenuh terhadap kimia. Yang mudah-mudah saja, tunjukkan bahwa ini berarti benar, ada ajas leca telir. Bisa dilihat dengan mata. Bisa dirasakan, oh ya. Itu berbeda lagi nanti pergeseran dengan suhu. Pergeseran dengan tekanan berbeda lagi. Tapi ini bisa dilihat dengan mata. Panca indera, mata, kita bisa melihat bahwa ini adalah ayat kauniyah yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana dia berubah warna dari merah ke bening, dari biru ke kuning, kuning ke hijau. Siapa yang menciptakan itu? Nah, di sini kita bisa mengajarkan siswa untuk melihat kebesaran Allah. Jadi guru kimia bisa mengajarkan akhlak di sini. Kalau kita hanya memberikan ini kepada siswa, bisakah kita mengajarkan kebesaran Allah? Ya. Akan sulit karena hanya tulisan kalimat saja. Tapi kalau dengan ini adalah ayat kauniyah yang ciptakan, maka siswa akan bersyukur bahwa di dunia ini terjadi warna-warni, sehingga mata kita jadi enak, kita melihatnya juga terang. Bayangkan kalau tidak ada warna-warni, kita bisa lari ke sana. Jadi dari pelajaran kimia yang mudah, kita bisa melihatkan wujud dari konsep yang mikroskopis menjadi makroskopis, dari dunia atom menjadi dunia nyata ini dengan mudah. Halnya sederhana. Jadi saya ulangi, hampir setiap indikator asam basa itu berupa asam lemah. Dia bisa terurai di dalam air membentuk reaksi kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu bisa digeser dengan asam dan basa yang ditambahkan. Ini adalah sudah dua contoh bagaimana tadi proses yang dilakukan menggeser kesetimbangan. Masih penasaran dengan yang tadi? Mungkin boleh. Saya ulangi lagi ini. Jadi tidak mahal ini, Zatnya tidak mahal. Murah-murah saja zatnya. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali. Siswa dibuat kelompok, kemudian dia mencoba, mengamati, membuktikan, oh iya, buat data. Jadi tiap kelompok di kelas itu selama 2 jam bisa hidup. Nah, kalau sekarang dalam masa pandemi, siswa bisa mencoba di rumah. Maka dia tidak harus berpikir bagaimana menghitung, yang bikin pusing, bagaimana menghafalkan. Tapi dia senang melihat perubahan warna. Jadi saya ulangi hijau. Dia berusaha untuk menggeser hijau. Hijau masih dalam taraf pengurangan H+ yang sedikit. Nah ini H+ sedang diikat. H+ diikat. Terus karena basa yang mengandung OH- itu banyak sekali. Akhirnya H+ ini juga diikat. Terus yang ada H+ diikat. Sehingga dia berubah ke arah inmin yang berwarna biru. Nah inilah pergeseran kesetimbangan. Mudah kan? Mudah dicoba, mudah dilakukan, murah. Jadi kembali lagi. Jadi sistem ini terus berusaha untuk mempertahankan. Nah ini. Jadi bukan hanya
urusan asam basa. Ini indikator anak-anak kalau dalam asar begini, pakai plat tetes. Kalau di basa begini, selesailah asam basa. Tidak, kita aplikasikan di sini. Ternyata asam basa bisa menjelaskan bagaimana pergeseran kesetimbangan. Inilah ajas lecatlir yang berlaku. Dan sistemnya ingat terbuka. Nah, ini dalam larutan ini terbuka. Kesetimbangan juga terbuka. Pergeseran juga terbuka. Tapi nanti yang mengandung gas bagaimana? Nah, itu akan saya tunjukkan di sini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini satu. Kemudian tadi yang kedua juga bisa bermanfaat. Bagaimana kita siswa bisa main-main dengan ini. Dia akan main-main sambil belajar gitu. Sambil belajar terus saja. Bagaimana dia berusaha belajar memahami suatu hukum, suatu konsep dengan mudah. Tidak diaduk pun dia akan berubah. Ya, kemudian yang ini juga dia akan berubah. Misalkan ini tidak diaduk. Nah, ini tidak mau diaduk, bolehlah. Kita beli saja, ini akan berubah nanti. Ya. Cuma agak lambat, kalau diaduk kan cepat. Ini akan berubah juga, bergeser kesetimbangan tuh. Ya. Ya, sebelum yang ini, nah ini adalah puncaknya nanti. Jadi Bapak Ibu yang ikut live, ada berapa orang nih? 45. Ya, sayang sekali dari 8.000 hanya 45 ya yang bisa hadir, mungkin ada halangan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikan juga ke kawan-kawan. Karena untuk live praktek seperti ini mungkin jarang lah, walaupun ada tapi mungkin jarang dilakukan. Kalau saya prinsipnya dalam webinar apapun yang dilakukan, walaupun daring, tetap ada live praktikum. Dan Bapak Ibu juga melakukan ini di video, dikirim ke siswa, tidak harus daring. Kirim aja ke siswa videonya, nanti siswa melihat. Wah ya, guru saya ini melakukan langsung praktek. Ya, melakukan langsung praktek ini. Oh, berarti ada kebanggaan. Oh iya, guru saya praktek langsung ya. Ya, kelihatan. Di situ guru kimia melakukan videonya dikirim ke siswa. Siswa mempelajari ini senang. Senang lihat gurunya, senang lihat hasil. Nah, gurunya hanya bercerita. Tapi kalau gurunya melihat begini, saya kira lebih. Nah, ini kesetimbangan dalam asam basa. Nah, kesetimbangan berikut adalah, kita akan coba dalam reaksi redoks. Bagaimana ini adalah suatu basa. Ya, suatu basa. Ini basa ya. KOH. Kemudian, ini adalah suatu glukosa. Ya, glukosa sulit? Tidak. Glukosa itu banyak di toko-toko kue. Kita bilang saja gula tepung. Nah, gula tepung ini bisa dibeli loh. Murah kan? Tapi kalau bilang glukosa akan sulit. Karena sepertinya glukosa itu kesannya apa ya? Di lab. Susah, mahal, harus sekian banyak. Tapi kalau ke toko kue, carinya gula tepung. Nah, gula tepung banyak, murah. Ini khusus KOH. Nah, mungkin ini bisa dilakukan di rumah, tetapi indikatornya yang agak sulit karena harus khusus. Khusus indikatornya. Ini glukosa. Glukosa dicampurkan dengan KOH. Nah, ini kita akan aduk. Kemudian ini adalah suatu indikator yang disebut dengan methylene blue. Methylene blue ini tidak banyak memang. Ya. Methylene blue itu metil biru, dia berwarna biru. Nah, dia dimasukkan ke dalam larutan glukosa dalam suasana basa. Kita akan lihat bagaimana dia methylene blue itu dimasukkan ke dalam larutan glukosa dalam suasana basa. Basanya apa? Adalah KOH. Kalau tidak ada KOH bagaimana? Ya, coba dengan bahasa yang lain. Ini saya coba adalah KOH.
Lalu kita biarkan. Apakah ini terjadi reaksi? Nah, sambil menunggu itu kita juga akan melihat persiapan untuk melihat ini. Ini kita biarkan dulu. Ya, supaya enak kita ubah ke asam dulu. Digeser ke asam. Ya, sehingga ada beda warna ya. Ini kuning. Ini tidak boleh digoyang, dibiarkan. Sambil menunggu, kita geser lagi keseimbangan. Ya. Sambil seperti ini, kita bisa menunjukkan kepada siswa bagaimana yang disebut dengan titik ekivalen. Oh ya anak-anak, ini perubahan warna ini dari kuning hijau ke biru atau biru hijau ke kuning itu menunjukkan bahwa pada saat hijau dia itu netral. Nah, sehingga kalau ini kita tetesan pelan-pelan dan dia masih hijau, berarti ini sudah mendekati yang namanya titik ekivalen. Sehingga titik ekivalen itu menunjukkan bahwa proses reaksi terjadi membentuk garam. Nah, ini masih mendekati ekivalen tetapi masih ke arah asam. Jadi belum tepat. Nah, inilah yang disebut dengan titrasi, tetapi kebanyakan kita konsep titrasi ini identik dengan alat yang mahal, kemudian dengan cara memutar dan sebagainya. Tidak harus itu. Intinya adalah titik ekivalen ini. Ini ternyata kelebihan titiknya. Jadi titik ekivalen itu tadi pas sebelum nah ini juga kelebihan. Nah, ini setengah tetes mungkin bisa. Oh, masih. Ya, ternyata masih kelebihan. Kita tunggu apakah dia di titik ekivalen hijau. Ya, sambil menunggu ini kita juga akan menyiapkan yang ketiga. Nah, ini mohon diperhatikan bahwa ini sekarang berubah warna menjadi tidak berwarna. Dari biru menjadi biru muda, kemudian tidak berwarna. Ada perubahan warna di sini. Nah, inilah proses yang disebut dengan oksidasi dan reduksi. Ya. Ditutup, ini ditutup, tidak ada ruang terbuka. Maka di sini ada kesetimbangan antara metilen blue kemudian dengan glukosa. Nah, metilen blue di sini berubah menjadi namanya leukometilen. Bagaimana kalau kita geser lagi dengan cara dikocok? Maka kesetimbangan bergeser lagi ke arah warna biru. Kembali menjadi metilen blue. Nah, metilen blue ini akan bereaksi lagi dengan oksigen yang berada di sini. Ini ruangan ini adalah berisi oksigen yang tidak keluar. Oksigen ditutup sehingga dia berada di dalam ruangan ini. Nah, sekarang oksigennya sedang bereaksi dengan metilen blue. Pada saat oksigen itu bereaksi, maka terjadilah oksidasi. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Oksidasi, yaitu oksigen digunakan oleh metilen blue untuk mengubah menjadi leukometilen. Nah, ini oksidasi. Sehingga dia diharapkan dari biru ini menjadi tidak berwarna. Nah, itu oksidasi. Nanti kita goyang lagi, maka terjadi reduksi. Di mana oksigen dilepaskan lagi. Nah, reduksinya di sini, oksigen kembali dilepas. Dia tidak keluar, tetapi tetap ada di sini. Nah, ini akan bolak-balik terus selama 11 jam. Nah, ini di sini. Kita tunggu sedang reaksi reduksi. Maaf, oksidasi. Sehingga oksigen di sini digunakan oleh metilen blue sehingga tidak berwarna. Ini mencapai titik ekivalen. Ya, mendekati lewat ekivalen dan ekivalen. Kalau dia lewat maka akan berwarna biru sehingga OH-nya yang berlebihan di sini.
H+ yang diikat oleh OH- sehingga bergeser kesetimbangan ke arah biru. Ya, jadi anak-anak bisa membuktikan sendiri. Ini kembali ke, nah ini mendekati ekivalen dan sekarang ke kuning. Jadi saya ulangi, baik BTB ataupun PP, indikator PP itu bisa digunakan sebagai contoh reaksi kesetimbangan. Dan pemberian asam atau basa itu bisa digunakan untuk sebagai contoh pergeseran kesetimbangan. Sehingga ada dua konsep di sini, asam basa kesetimbangan dan titik ekivalen. Di sini kita bisa buat. Dan percobaan ini bisa dilakukan berkali-kali, bahannya tidak mudah terbuang. Ini sedang mendekati ekivalen sehingga berubah menjadi merah muda. Nah, ini pergeseran kesetimbangan, saya ulangi. Nah, Bapak Ibu sering mengenal ini adalah titrasi. Titrasi tidak harus pakai buret. Kembali lagi dia menggunakan oksigen untuk mengubah metilen blue jadi tidak berwarna. Oksigennya digunakan sebagai reaksi oksidasi. Nah, sekarang kita ubah lagi, lepaskan lagi oksigennya keluar, maka disebut reaksi reduksi. Dengan cara mengkocok, menggoyang. Maka oksigennya terlepas, kembali menjadi reduksi di sini. Berwarna biru. Ini pergeseran kesetimbangan dengan cara digoyang-goyang begini. Ini di buku tidak ada namanya digoyang, itu tidak ada. Yang ada adalah pelepasan dan pengambilan oksigen. Nah, ini juga kesetimbangan. Nah, untuk yang ini indikatornya memang hanya metilen blue, 2 adalah resajurin, 3 indigo karmen. Indikator itu ada 60 jenis. Di dalam kimia itu yang saya kenal ada 60 jenis. Ini khusus metilen blue. Jadi kalau glukosanya memang mudah, tapi indikatornya harus metilen blue. Pilihannya mungkin yang ini yang bisa dicoba. Ya. Baik, sekarang kita yang terakhir. Sebetulnya masih banyak ya, masih banyak kesetimbangan itu. Nanti silakan yang berminat untuk mengikuti webinar Kimter. Tiap bulan ada edisi gratis ya, cuma terbatas 100 orang. 100 orang yang edisi gratis, khusus bagi yang mau. Belum pernah ikut, tapi mau. Artinya kalau mau tidak mau lalu daftar, ternyata tidak ikut, maka yang orang yang benar-benar mau sudah tertutup pintunya. Kursinya sudah tertutup. Padahal ketika waktunya tidak ikut. Nah, sekadar daftar saja, lalu yang lain nggak bisa masuk karena kuotanya habis. Padahal yang lain benar-benar mau masuk. Jadi dipersilakan tiap bulan ada yang gratis. Tetapi di dalam tiap bulan itu ada juga yang berbayar, yaitu yang tingkat dasar, lanjut 1, lanjut 2. Yang belum pernah sama sekali silakan ikut tingkat dasar. Yang sudah ikut tingkat dasar di Bandung, di mana atau kemarin webinar, di daerah-daerah boleh ikut tingkat lanjut 1. Yang sudah lanjut 1 baru lanjut 2. Itu dipersilakan. Masing-masing jenjang itu dapat sertifikat 32 jam. 32 jam, kemudian mencoba percobaan yang sederhana begini. Ya, silakan nanti tanggal 26, 27 ada tingkat dasar, kemudian tanggal 34 ada tingkat lanjut 1, dan tanggal 13 ke sana ada lanjut 2. Jadi untuk melihat semuanya bukti. Kalau saya tidak bercerita saja bahwa Kimter berusaha untuk membuat reaksi-reaksi kimia menjadi nyata dengan bahan yang mudah, bisa dilakukan di rumah, aman, sehingga suasana daring pandemi ini juga bisa menjadi enjoy bagi siswa. Siswa diberi hiburan. Tidak bisa kita mengejar target kurikulum dalam pandemi ini, tidak bisa. Semua juga belum ada pengalaman. Karena namanya pandemi itu tidak ada yang berpengalaman. Saya di sini juga hanya memberi contoh saja. Baik atau tidak mau dipakai itu terserah pada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya pilihan. Mau pakai daring seperti apa silahkan. Tidak ada yang berpengalaman. Mau jadi guru biasa silahkan. Mau jadi guru luar biasa itu silahkan.
Saya di grup praktikum Kimter ini hanya memberi motivasi saja, tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang mau terus belajar silahkan, atau sudah cukup ya silahkan. Tidak ada paksaan, tidak ada juga harus begini, harus tidak. Jangan melihat seperti itu. Ya saya di sini di grup Kimter ini karena saya juga belum bersilaturahmi ya sejak saya bentuk grup ini dari 2017. Kita belum silaturahmi dan mungkin Bapak Ibu ada yang tidak kenal saya, juga ada yang sudah mengenal. Ini sekalian silaturahmi. Sehingga grup Kimter ini memang bedanya di situ. Berusaha untuk mewujudkan impian-impian atau hayalan-hayalan itu. Dan sekarang ada sekitar 100 jenis yang bisa dilakukan di rumah. Dan baru 25 yang saya turunkan di webinar. Dilakukan di rumah. Bahan di rumah. Bahan sayur, kol, wortel, pare, lobak, cabai, tomat, cuka, soda kue, bahan-bahan WC, semua ada di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba bawang merah, bawang putih, bisa dilakukan. Nah itulah peserta-peserta webinar yang sudah mestorkan video ke saya itu. Videonya sih tidak aneh-aneh, tetapi kontennya adalah Bapak Ibu melakukan, langsung melakukan. Kalau soal modelnya mau hebat, mau sistemnya, cara videonya yang sebaik-baiknya itu silahkan. Tapi kontennya harus melakukan. Kalau tidak melakukan, lalu bedanya kita dengan yang lain apa? Andalan guru kimia itu apa? Ya, ini kembali kepada sistem kesetimbangan, yaitu NH3 ini akan agak panjang ya. Karena NH3 di sini adalah gas, ada air, ada N64OH. Jadi di sini itu saya sudah masukkan amonia 25%, artinya amonia dalam air. Maka di sini ada NH3, ada H2O dan ada N64OH kesetimbangan. Tujuannya adalah kita mencoba menggeser kesetimbangan ke arah NH3. Jadi saya ingin mendapatkan gas di sini. Untuk mendapatkan gas NH3 ini susah. Susah sekali karena apa? Ada 3 spesi dalam bentuk kesetimbangan. Sehingga kita nggak bisa secara murni mendapatkan gas NH3. Maka kita akan geser kesetimbangan itu dengan cara lain. Ya, ini saya masih tutup karena ada gas NH3 yang mungkin saja keluar. Sehingga sistem ini berada dalam sistem tertutup. Kesetimbangan dalam sistem tertutup. Kalau ini kesetimbangan dalam sistem terbuka. Ini kesetimbangan dalam sistem tertutup. Pergeseran ajas lecat telirnya sistem tertutup. Nah, di sini bisakah ajas lecat telir dalam tertutup? Kalau kesetimbangannya tertutup. Tapi ajas lecat telirnya terbuka atau tertutup. Nah, jadi kita ingin menggeser ini ke arah NH3. Bagaimana caranya? Jangan lupa bahwa N64OH itu berkesetimbangan dengan ion-ionnya, yaitu NH4+ dan OH-. Jadi saya ulangi, ada NH3, ada H2O, ada N64OH. Nah, NH4OH ini terurai menjadi ion-ion N64+ dan OH-, di mana berada dalam kesetimbangan juga. Sehingga saya buat panah ini N64+ dan OH- kesetimbangan. Nah, berarti untuk menggeser ke arah NH3, nah, bukan ke kiri, bukan ke kanan. Kalau dalam tulisan boleh, tapi dalam praktek bukan kiri, bukan kanan. Ini bukan kiri, bukan kanan. Kita geser ke arah NH3 dengan cara, nah, saya coba, kalau memang dia terurai menjadi ion, maka ini akan benar menggeser ke sini. Ini kan dalam tulisan. Apakah benar nih berkesetimbangan dalam ion NH+, N64+ dan OH-? Itu kita tidak tahu, ini tidak kelihatan. Kecil, mana bisa kelihatan. Tetapi kata buku terurai menjadi N64+ dan OH-. Lagi-lagi kita di situ dituntut untuk meyakinkan benarkah apa yang kita katakan pada siswa itu. Kalau kita mengatakan kepada siswa tidak benar, itu kan berbahaya. Berdosa, berbahaya. Atau kita mengatakan tidak yakin. Ya, apakan saja wong di buku begitu. Kita percaya kepada pengarang buku, ya sudah.
Nah, di sini kan dikatakan ada NH4+ dan OH-. Benarkah itu? Maka saya coba dengan ion OH- yang berasal dari yang lain. Nah, di sini adalah saya akan menambahkan OH- yang berasal dari NaOH. Ini akan terrem jadi Na+. Ya. Saya buat atau saya tambahkan OH- yang berasal dari NaOH supaya kelihatan bahwa di sini yang bertambah adalah OH- saja. Kalau memang benar ia terion seperti ini, maka OH- akan bertambah. Karena ionnya berasal dari NaOH. Kalau OH-nya bertambah, maka kesetimbangan bergeser ke NH4OH. Kalau NH4OH-nya bertambah, maka dia akan bergeser ke arah NH3. Kalau NH3-nya memang ada terbentuk ke sini, maka harus terbukti. Nah, makanya saya tampung di sini. Gas NH3-nya saya tampung di sini. Sehingga artinya kesetimbangan bergeser ke atas. Kesetimbangan tidak bergeser ke kiri, tapi ke atas. Karena ininya di bawah. Maka saya ingin menggeser kesetimbangan adjust Lefferts dengan menambahkan konsentrasi. Kalau diberi, dia memberi. Bergeser kemana? Ke atas. Jadi, ingatkan kepada siswa bahwa kiri dan kanan itu tidak berlaku untuk reaksi, untuk proses kimia. Tapi hanya berlaku pada papan tulis. Kiri dan kanan. Nah, saya akan tunjukkan bawah dan atas. Bagaimana? Ya ini kita tambah NaOH. Sehingga di dalam sistem ini, OH- bertambah. Maka OH- bertambah, dia akan menggeser tadi kesetimbangan sehingga NH3 akan terbentuk. Nah, NH3 terbentuk akan ditandai oleh gas nanti. Gasnya akan saya tampung di sini. Bagaimana membuktikan gas yang di sini? Nanti kita akan cara lain menggunakan ubi di sini. Akan berhubungan dengan konsep Gay-Lussac nanti. Ya, kita akan mulai menambahkan basa, yaitu NaOH. Seberapa banyak? Selalu ada pertanyaan, seberapa banyak, seberapa gram? Nah, untuk Kimter ini tidak terlalu menyulitkan ke arah sana, yang penting bisa terjadi dulu. Kalau belum apa-apa sudah dihitung, saya kira agak males. Sedikit saja dulu, 1 sendok boleh. Ini kita lepas, sehingga hasil gas ini kita buka. Kemudian ini kita masukkan di sini. Ya. Kita akan melakukan proses pergeseran kesetimbangan yang biasanya hanya berhayal, sulit dilakukan, tidak kelihatan, tetapi di sini harus terbukti. Bahwa di sini adalah NH3 dalam air atau NH4OH berkesetimbangan. Kemudian akan saya beri ion OH- sehingga kesetimbangan bergeser ke arah NH3, NH3-nya mengalir ke atas. Maka kesetimbangan bergeser ke atas. Benarkah dia bergeser? Maka di sini harus ada tandanya nanti. Kita mulai dengan menambahkan basa. Tambahkan sedikit-sedikit saja. Kalau perlu 2 atau 3 kali. Tidak harus sekaligus. Ini tambah sedikit. Nah, NaOH dengan NH4OH, basa dengan basa bereaksi atau tidak. Nah, ini kita akan NaOH dimasukkan ke dalam ini. Nah, akan menggeser kesetimbangan seperti yang kita lihat di tulisan. Berarti NH3 akan terbentuk karena kesetimbangan bergeser ke arah NH3. Apakah benar ini NH3 ke sini? Nah, kita akan lihat terus. Sini ada gelembung walaupun kecil tapi sudah ada NH3 masuk. Dan perhatikan ini agak buram, makin lama makin buram. Kalau dirasa perlu kita tambah lagi, sedikit lagi.
Kita tambah lagi. Nah, ini hanya bau saja. Kalau amonia itu kan bau. Ya, kelihatan di sini ada gelembung. Gelembung-gelembung terbentuk di sini. Ini untuk menahan supaya nggak terlalu banyak keluar. Ya. Bau amoniak menunjukkan bahwa gas terbentuk, maka pergeseran kesetimbangan sudah ada. Tapi kita belum lihat bukti yang lebih lagi. Ya, kalau perlu kita tambah lagi supaya lebih yakin. Sedikit saja. Nah, ini menggeser kesetimbangan. Bisa dilihat di sini ada gelembung. Ya. Perhatikan ini semakin buram. Kalau tadi kan bening kacanya, ini buram. Oke. Sekarang kita tinggal membuktikan benarkah ini ada gas Na3 atau tidak. Kita tinggal membuktikan. Maka caranya kita akan buat, ini disiapkan larutannya. Larutan apa ini? Ubi. Ubi ungu yang direbus. Ya, kemudian ya. Kita masukkan ini. Ya. Ini ubi. Dan ini ada selang yang masuk ke dalamnya. Dan ini adalah jarum suntik yang diberi air saja. Air ini saya masukkan untuk memberikan pancingan. Kita tusukkan sekaligus. Ya, 1, 2. Ya, bisa diperhatikan. Ya, bisa diperhatikan sekarang di sini warnanya menjadi hijau kuning ya. Bisa diperbesar nih. Bagaimana air mancur ini terjadi? Ya, bisa diperbesar? Ya, ini air mancur terjadi. Ada perubahan tekanan di sini. Berarti betul ada NH3 di sini. Jadi kita tidak berbicara bohong kepada siswa. Kita tidak mengarang cerita, tetapi air mancur ini terbentuk memang karena adanya gas NH3. Nah, disinilah kimia itu bernilai seni. Bukan hanya diceritakan atau ditulisan di papan tulis. Nah, kalau siswa melakukan ini, gurunya melakukan ini kan senang ya. Bahwa kimia itu bukan hanya dunia tulisan saja. Dan pemahaman konsep akan lebih kena kalau kita melihat ini. Ini pemahaman konsep. Bahwa benar ada pergeseran, bahwa benar ada gas. Dan ini belajar mengenai tekanan, perbedaan tekanan, hukum Gay-Lussac nanti berlaku di sini. Hukum dasar kimia, hukum Gay-Lussac. Dan ada perubahan warna yaitu berhubungan dengan KD asam basa. Ya. Bagaimana kalau dengan indikator lain? Bisa. Kita coba dengan indikator lain. Ya, kita minta ini diganti ya sebentar. Saya akan coba dengan indikator lain. Ya, ininya ada nanti. Tapi dari situ kita sudah melihat bukti bahwa benar bergeser ke arah NH3. Nah, ketika saya beri jarum suntik yang berisi air truk begitu, maka NH3 larut sedikit dalam air. Kita tahu sifat NH3 mudah larut dalam air. Diberi suntikan sedikit yang berisi air, maka sebagian beberapa mol NH3 larut dalam air. Akibatnya jumlah NH3 berkurang. Jumlah NH3 berkurang di sini. Ya, berkurang. Kenapa? Karena tadi melarut sebagian di dalam air. Nah, sehingga karena berkurang, maka tekanannya juga berkurang. Nah, di sini bukan hubungan suhu dengan tekanan, tetapi volume dengan tekanan. Jumlah mol gas berkurang, maka tekanan berkurang. Nah, itu hukum apa? Jadi akibat tekanannya berkurang, maka tekanan atmosfer dia lebih kuat.
Sehingga dia mendorong air naik ke atas. Ada perbedaan tekanan antara atmosfer dengan yang ada di dalam labu. Nah, sehingga ada dua keadaan. Jadi, P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2 itu bisa dilihat sini. Ya, ini saya akan coba buat sekali lagi. Barangkali ada yang bertanya, kalau indikator yang lain misalkan PP, oh boleh, ini saya beri. Ini penoptalen, kalau tadi kan ubi. Ya. Ini saya beri indikator PP, air nih. Bentar nih. Barangkali Bapak Ibu masih penasaran, kenapa sih bisa berubah warna? Karena NH3 kalau larut dalam air menjadi NH4OH. NH4OH itu basa. Basa kalau ketemu dengan indikator PP, tadi pergeseran kesetimbangan akan berwarna merah. Benarkah akan berwarna merah? Kita akan buktikan. Kalau ternyata berwarna merah, berarti NH3 benar terbentuk. Kalau NH3 benar terbentuk, maka kesetimbangan benar bergeser. Kalau kesetimbangan bergeser ke sini, maka benar ini berbentuk dalam ion. Kalau ion ini benar-benar dari mana? Ya terbukti dari NaOH yang ditambahkan. Jadi semua yang kita katakan kepada siswa yang kita tuliskan di papan tulis itu kita sendiri adalah yakin. Kalau kita menulis tapi kita tidak yakin hanya menyampaikan apa yang ada di buku, saya kira akan begini terus selamanya. Ya. Pertama saya ulangi akan menggeser lagi adalah NH3 ke arah NH3. Ini saya ulangi, NH3 dalam air berkesetimbangan akan saya geser dengan memberikan NaOH. Jadi saya ulang seperti tadi. Ini akan menggeser kesetimbangan atau tidak. Saya beri lagi. Ya. Kelihatan di sini ada gelembung yang sangat kuat. Dan di sini menjadi putih. Buram. Artinya kesetimbangan bergeser ke arah NH3. Sini sudah nampak putih. Tapi kita masih belum yakin benarkah ini NH3, maka kita gabungkan dengan KD yang lain. Nah, ini konsep KD yang saya integrasikan. Ya. Kemudian kita akan coba seperti tadi. Mana tadi ya? Nah, ini spet yang berisi air. Ya. Kita akan hitung lagi. 1, 2, 3. Ternyata betul. Dan inilah saya gunakan dengan indikator PP. Air mancur terbentuk lagi karena ada perbedaan tekanan. Kenapa ada perbedaan tekanan? Karena sedikit beberapa mol dari NH3 diambil. Ini yang dimaksud dengan diambil dia mengambil. Diberi dia memberi. Maka saya ambil ini NH3. Diambil oleh air nih. Sehingga NH3 habis berkurang. Maka kesetimbangan akan bergeser ke sini. Jadi di sini ada sistem adjust led shutter lagi. Itu yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan secara real. Kesetimbangan secara real. Tidak ada ke kiri dan ke kanan di dalam proses kimia. Tidak ada. Itu hanya di papan tulis. Jadi kasihan siswa kalau belum apa-apa disuruh ngitung. Belum ngerti disuruh menghitung. Kurang paham ditambah soal. Kurang jelas lagi kasih lagi soal. Terus saja begitu sehingga apa?
Kimia itu hubungannya dengan sana. Matematik digunakan untuk membantu kimia, untuk menyelesaikan hitungan-hitungan kimia. Tetapi proses kimianya harus ada. Itu sebagai ciri khas kimia. Sehingga saya tidak henti-hentinya di grup Prakimter, saya selalu memberikan video yang seperti itu. Bapak Ibu mau melihat silahkan, mau biasa-biasa silahkan, mau tidak peduli juga silahkan. Oh saya mau senang dengan teori, silahkan. Saya hanya bertugas untuk menyampaikan, ini loh kebesaran Allah, ini ciptaan Allah, ini ayat kauniyah. Itu saja. Siapa yang tertarik, senang menggali ayat kauniyah, maka dia akan mendapatkan juga apa yang Allah senangi. Jadi itu sebagai contoh dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit, walaupun tidak banyak, karena ini waktu terbatas. Dan Bapak Ibu punya sedikit motivasi. Tidak ada waktu banyak saya juga ya. Bapak Ibu yang mau ikut webinar Kimter, silakan. Selalu saya live praktikum. Dengan begini siswa senang, siswa semangat, lalu ininya termotivasi, terstimulasi. Maka kalau disuruh mengerjakan soal, senang dia. Senang dulu, dia mau mengerjakan soal, ngerjakan tugas mau. Jangan salah, dengan senang begitu, tertarik dengan kimia, maka dia siap untuk ikut UN. UN-nya akan bagus. Jadi bukan berarti praktek nggak ada di soal UN, bukan begitu. Ini adalah stimulan. Stimulan dan memang inilah ayat kauniyah yang diciptakan Allah untuk diajarkan kepada siswa. Ya, terima kasih atas bergabungnya dengan saya di grup Prakimter ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mau berkonsultasi dengan WA saya silahkan. Saya selalu terbuka 24 jam dengan kawan-kawan di seluruh Nusantara. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya mohon maaf. Dipersilakan. Saya juga sudah merancang ratusan alat seperti ini. Itu untuk membantu guru-guru kimia di seluruh Indonesia sehingga tidak perlu merancang-rancang lagi. Itu saja, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih kepada kawan-kawan semua guru-guru kimia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.